Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman Taubaters, apa kabarnya semua? Semoga pada sore ini Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya dan kelancaran dalam ibadah puasa Ramadan kita. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kegiatan kita selama satu hari, dari pagi tadi sampai hari ini. Dan semoga kedepannya terus jadi lebih baik hari-hari kita di Ramadan ini. Teman-teman, ini pertemuan kedua kita dan insya Allah kita akan membahas. Kemarin kita hanya mengantarkan saja, saya membahas pengantar saja untuk pembacaan buku ini dan program kita dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan mulai membahas buku ini, Revive Your Heart, Putting Life in Perspective, ditulis oleh guru kita, guru saya, Ustadz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita masuk kepada tema pertama. Kemarin sempat saya bahas ya, ada 5 pembahasan besar di sini dan setiap pembahasan besar itu ada 3 atau 2 judul, jadi totalnya ada sekitar 13 tema yang akan kita bahas di sini. Insya Allah kita akan bahas pada 13 hari ke depan. Dan sisanya mungkin kita akan ambil beberapa insight-insight menarik, beberapa info menarik yang bisa kita aplikasikan sekaligus penutupan pembahasan program kita. Kita masuk pada, kalau teman-teman yang punya bukunya mungkin bisa merujuk bukunya di part 1, Connecting to Allah Through Doa, bagaimana terhubung kepada Allah melalui doa. Karena doa itu adalah salah satu cara komunikasi kita kepada Allah dengan cara terbaik. Karena kita dan Allah itu berkomunikasi. Allah bicara ke kita lewat Quran dan kita bicara kembali ke Allah lewat doa. Jadi itu sangat indah sebenarnya. Dan chapter satunya, pembahasan pertamanya itu judulnya menarik, A Prayer for Desperate Times, yaitu sebuah doa untuk waktu putus asa. Jadi ketika di antara kita mungkin melewati yang namanya hidup ya, kita akan melewati zaman atau momen-momen di mana kita kesulitan dalam hidup atau kita dihantam oleh musibah atau hal-hal yang kita tidak senangi dalam hidup kita sampai terpuruk dan sampai pada titik yang kita sangat tidak mampu untuk itu. Itu termasuk pada pembahasan pada istilah desperate time, pada momen-momen yang kita hampir putus asa. Dan ternyata ada doa yang diabadikan dalam Quran. Doa itu dipanjatkan, dibacakan ketika seseorang berada pada titik terendah dalam hidupnya, seseorang berada pada momen yang sangat mungkin menakutkan, membuat stres, depresi, dan lain sebagainya. Dan momen itu ada pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita mau buka Quran, teman-teman buka Quran bisa buka di surat Al-Qasas ayat ke-23 dan 24. Sebelum kita masuk ke surat ini, mungkin saya ingin bacakan sedikit backstory tentang ayat ini. Ayat surat Al-Qasas ayat 23 dan 24 ini. Ini ceritanya adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau masih muda ini. Sebelum Nabi Musa bertemu dengan, berbicara dengan Allah di Bukit Tur dan sebelum kisah-kisah berikutnya. Jadi ketika Nabi Musa muda, beliau tinggal di Mesir. Dan terjadi, singkat cerita, ada suatu kejadian, dan di kejadian itu beliau meninju salah satu penduduk Mesir, orang Koptik. Setelah beliau tinju, itu orang langsung meninggal. Ini kita bayangkan ya, bagaimana kokohnya dan kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Muslim sebenarnya kita dituntut untuk secara fisik juga harus kuat. Jadi keliru kalau kita berpikir yang penting urus saja kuat kemudian melupakan fisik, enggak. Muslim itu harus kuat ruh dan kuat fisiknya. Allah abadikan kisah Nabi Musa ini supaya kita bisa pelajari itu. Jadi setelah Musa memukul orang Mesir itu, dan orang Mesir by default itu orang yang kuat juga. Bukan Musanya saja, tapi orang Mesir itu secara umum orang yang kuat. Saya 4 tahun di Mesir bertemu dengan beberapa mahasiswa Azhar yang kewarganegaraan Mesir, itu memang secara fisik mereka kuat semua. Nah, setelah meninju anak muda Koptik itu, anak muda Mesir itu, dan dia langsung tewas di tempat, maka Musa menjadi buronan. Nabi Musa alaihissalam menjadi buronan dan dikejar oleh polisi pada saat itu. Dan polisi juga kong-kali-kong mengatakan bahwa maka untuk hal ini kita kejar Musa dan kalau tembak di tempat, bunuh di tempat. Jadi perintahnya adalah kejar Musa dan bunuh di tempat. Maka Musa melarikan diri, keluar dari Mesir sampai di satu tempat. Kalau keluar di daerah Jazirah Arab sana, kita keluar dari suatu kota, pindah ke kota lain, kita harus menyeberangi padang pasir. Kita harus melintasi padang pasir. Jadi tidak seperti di Indonesia yang dari satu kampung ke kampung berikutnya kita lewat pematang sawah, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Di Arab, kita akan menembus padang pasir. Maka di tengah perjalanan, Musa sampai setelah menembus padang pasir, Musa sampai di satu kota, di satu tempat namanya Madian. Nama tempat itu adalah Madian, dan Musa duduk istirahat di sana, dan barulah ayat ini membahas kisah Musa itu. Kita coba bacakan ayatnya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Allah mengatakan bahwa Allah menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam
Dan ketika Musa sudah sampai di Ma'a Madian, sumber airnya orang-orang Madian, jadi mungkin kita bisa sebut itu sebagai oase ya, tempat di antara padang pasir itu ada satu tempat di mana itu tumbuhan lumayan banyak di situ, kemudian ada sumber air juga, ada tempat orang minum dan lain sebagainya. Dan ketika Musa sampai di tempat itu, wajada alaihi ummatan minanas. Musa mendapati sekumpulan orang berada di sumber air itu, berada di sumur itu. Yasquna, dan mereka sedang memberi minum, mengambil minum untuk mereka atau memberi minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan, dan Musa juga mendapati di antara orang itu tidak jauh dari situ ada imra'ataini tazudan, ada dua orang perempuan, dua orang anak gadis yang lagi menahan ternaknya. Jadi ternaknya pengen minum ke sumur itu, sama dua orang anak perempuan ditahan itu. Dan Musa mendapati dua orang itu. Maka Musa datang kepada dia. Qala ma khatbukuma. Musa mengatakan, ma khatbukuma, ngapain kalian di sini? Nah, ini oleh ulama fikih ini menjadi satu pembahasan sendiri ini. Harusnya memang perempuan tidak berkumpul di tempat yang banyak sekali laki-laki di sana. Karena itu Musa menanyakan, ini laki-laki semua di depan sana, ngapain kalian di sini? Kemudian jawaban dua orang perempuan itu adalah qalata la nusqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa memberi minum ternak kami hatta yusdirar ri'a, sampai para pengembala laki-laki semua yang kumpul itu sampai dia pergi. Kenapa? Karena kami nggak mau ada dignity, ada kehormatan yang harus kami jaga daripada kumpul dengan laki-laki yang lagi rame bawa ternaknya ngasih minum, maka kami nahan dulu, kami tunggu dulu. Wa abuna syekhun kabir. Dan beliau katakan kalimat yang menarik, kata dua perempuan ini, dan bapak kami adalah syekhun kabir, seorang yang sudah tua. Dan di terjemahan di maknanya syekhun kabir, seorang yang sangat tua. Jadi beliau kata, dua orang anak gadis mengatakan, kenapa kami yang turun, kenapa tidak ayah kami? Karena ayah kami adalah seorang yang tua. Tapi ada sudut pandang sedikit tentang kalimat abuna syekhun kabir ini, kalimat tentang dua orang anak gadis bicara ke seorang bujang. Dan seorang bujang ini kita bayangkan Nabi Musa alaihissalam itu seorang yang bukan, seorang yang secara fisik laki-lakinya sudah full dan perfect lah secara fisik. Kenapa? Karena Nabi Musa mampu sekali pukul orang mati. Berarti secara fisik itu ya badannya ya tegap, tinggi, besar seperti itu. Nggak mungkin orang kecil ninju orang terus meninggal gitu. Dan ketika orang yang laki-laki badan tegap datang ke yang six pack dan lain sebagainya, datang ke dua orang perempuan, dan kalian ngapain di sini, kata Nabi Musa alaihissalam. Dan kata dua orang perempuan ini, kami nggak ke sana, nggak ke kumpulan laki-laki itu, karena biar mereka pergi dulu baru kami kasih minum ternak. Dan mereka mengatakan abuna syekhun kabir. Ada sudut pandang menarik dari ulama mengatakan, dan ayah kami syekhun kabir itu bukan sekedar berarti orang yang sangat tua, tapi kalau maknanya ada makna kedua. Kenapa? Kalau orang yang sangat tua, maka lebih pas kalimatnya syekhun ajuz. Seorang syekh dan ajuz, bapak kami, orang yang sudah sangat tua. Tapi mereka mengatakan bahwa bapak kami memang tua, tapi kamu juga perlu tahu bahwa ayah kami itu syekhun kabir, seorang syekh dan kabir. Bukan sekedar tua saja, artinya dia juga bisa bermakna orang yang dipandang, orang yang agung. Jadi, ini perempuan ngomong dengan dignity, dengan kehormatan. Oke, kamu anak bujang, badan kamu tegap, keren, dan lain sebagainya. Saya juga punya dignity. Oke, kamu akan bantu saya kemungkinan, tapi kamu perlu tahu, kamu juga perlu jaga sikap. Bapak kami orang terpandang. Syekhun kabir di antara maknanya bukan saja orang yang tua renta, tapi syekhun kabir juga orang yang terpandang. Jadi ini bagian dari kalau perempuan ngomong ke laki-laki, seorang gadis ngomong ke seorang bujang, sebaiknya yang dijaga juga dignitasnya. Jangan gampang klepek-klepek, digombalin, dicengin namanya, jangan gampang klepek-klepek. Ini hal yang menarik ini. Bagaimana dua orang putri, dan ternyata beliau adalah putri seorang yang mulia juga, dua orang anak gadis yang mulia, dia berbicara kepada seorang yang mulia juga. Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu kalau kita gambarkan, saya tidak tahu fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Yang saya tahu adalah beliau dari kecil hidup di istana. Bayangkan asupan gizinya, makanannya, dan ketika besar beliau tinju satu orang dan langsung mati. Berarti fisiknya itu sudah sempurna. Dan ketika ketemu dengan seorang perempuan nggak langsung kelepek-kelepek. Beliau mengatakan, abuna syekhun kabir. Ayah kami adalah seorang yang tua betul maknanya, tapi ada makna lain yaitu orang yang terpandang juga. Jadi kami ini perempuan terhormat, kami nggak sembarang cewek, kami bukan cewek abal-abal dan sebagainya, mengatakan seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan kepada kisah ini, fasaqalahuma, maka langsung tuh, saqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Maka Musa memberikan minum untuk ternak ini. Jadi Musa bawa, di riwayat disebutkan bahwa Musa bawa ternak ini, dan orang yang kumpul itu Nabi Musa alaihissalam, itu bisa nyingkirin itu dengan sangat gampang. Oh fisiknya besar,
Fisiknya kokoh seperti itu, maka disingkirkan sangat gampang. Dikasih minuman ini, ternaknya dikasih minum, fasaqalahuma, dikasih Musa memberikan minum ternak untuk kedua perempuan ini, dikembalikan kepada perempuan ternak. Summa tawalla ila dhilli. Kemudian Musa pergi ke bawah naungan pohon. Pergi ke bawah naungan nyender, dan kata Nabi Musa alaihissalam, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini kalimat yang luar biasa. Nabi Musa memanjatkan satu doa. Doanya ada bermakna, Rabbi, wahai Rabbku, inni lima anzalta ilayya, sesungguhnya aku untuk apapun yang telah engkau turunkan kepadaku, min khairin, dari kebaikan apapun itu, fakir, aku sungguh fakir akan itu, aku sungguh sangat membutuhkan akan semua kebaikan yang telah engkau turunkan kepadaku. Artinya Nabi Musa mengatakan bahwa, ya Allah, saya sangat berterima kasih kepada engkau ya Allah, atas semua pemberian yang sudah engkau berikan pada saya sampai detik ini. Dan saya mensyukuri itu, dan saya sangat membutuhkan semua pemberian yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Nah, kita ambil lesson yang pertama, pelajaran pertama dari ayat ini bahwa Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah, kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ini, Nabi Musa berdoa sendiri kepada Allah. Nabi Musa mojok ke pohon, kemudian bersandar, kemudian berdoa kepada Allah. Dan ini doa yang diucapkan lirih oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah tahu doa ini. Karena ini bukan doa seorang nabi yang diikuti oleh ribuan pengikutnya, enggak, yang diaminkan oleh ratusan ribu, sejutaan pengikutnya, enggak. Inilah doa seorang anak muda kepada Allah Ta'ala yang dibaca lirih, tidak ada satupun yang mendengar kecuali Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika sebuah doa dipanjatkan dengan ikhlas kepada Allah, Allah abadikan doa itu, dan Allah kisahkan kepada kita semua, dan doa ini akan dibaca sampai hari kiamat terus. Dan doanya sangat indah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Rabb. Sesungguhnya aku pada apapun yang kau berikan kepadaku, aku sangat butuh itu ya Allah. Dan aku berterima kasih atas itu. Itu pertama. Yang kedua, hal yang kita juga pelajari di sini adalah ketika Nabi Musa membantu dua orang anak gadis itu, Nabi Musa tidak menunggu dua anak gadis itu ngucapin makasih. Jadi kita pelajari satu hal berharga teman-teman, bahwa ketika kita ingin membantu seseorang, maka kita niat murni membantu orang itu karena Allah. Bukti bahwa saya membantu seseorang karena Allah adalah saya tidak menunggu orang itu mengucapkan terima kasih saya atau tidak. Dan saya tidak mengharapkan terima kasihnya. Kalau dia terima kasih, saya ucapkan terima kasih kembali. Dan dia tidak terima kasih, nggak ada masalah. Kenapa? Karena volunteer atau membantu itu adalah transaksi antara saya dan Allah saja. Karena itu dalam banyak hal kita belajar kalau pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam itu dalam Islam itu adalah transaksi bukan antara saya dengan orang yang saya pinjami, tapi itu antara saya dan Allah sebenarnya. Kenapa? Karena sifatnya saya bantu dia. Jadi kalau saya meminjamkan seorang, sebenarnya saya bantu dia. Dan saya tidak boleh berharap imbalan apapun dari orang yang saya pinjami. Maka saya berharap imbalan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, Man dzalladzi yuqridillah qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Artinya kata ulama, nggak ada orang bisa minjemin Allah. Uang hidup kita milik Allah. Apa yang kita pinjamkan kepada Allah? Nah, Allah katakan, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Maka Allah akan lipat gandakan baginya lipat ganda yang banyak. Jadi Allah berikan hadiah yang banyak sekali bagi orang yang meminjamkan orang lain. Karena apa? Karena ini transaksi saya dengan Allah. Konsekuensinya adalah, saya nggak boleh berharap kepada dia yang saya bantu. Dan begitu juga kita kalau membantu, memang niat bantu. Islam tuh clear dari awal. Kalau kita mau bantu, kemudian di tengah-tengah kita berharap bagian saya apa? Oh, di Ramadan saya akan membantu kegiatan masjid ini selama Ramadan, saya bantu. Terus nanti saya berharap mudah-mudahan nanti di 17 Ramadan ada acara saya dapat penghargaan. Enggak, kita nggak berharap itu. Berharap hanya pada Allah saja. Dan kalau kita berharap kepada manusia, Allah akan murka. Kenapa? Karena Allah janjikan untuk kita hadiah yang luar biasa banyak nih. Imbalan, ajrun, reward yang luar biasa besarnya. Dan diam-diam kita masih berharap kepada makhluk yang luar biasa, yang hadiahnya cuma sedikit. Maka kalau kita volunteer, ya benar volunteer, itu hanya transaksi saya dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa untuk itu. Nabi Musa alaihissalam, setelah membantu dua orang perempuan itu, Nabi Musa nggak nunggu, ucapin terima kasih nggak ya? Enggak nunggu itu. Nabi Musa setelah selesai, summa tawalla ila dhir. Kemudian Nabi Musa langsung pergi ke bawah pohon, naungan pohon, kemudian Nabi Musa mengatakan transaksinya dengan Allah. Ya Rabb, sesungguhnya aku pada apapun yang kau berikan kepadaku, aku itu sangat fakir ya Allah. Ini transaksi Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil dari ini apa? Sebentar lagi kita lihat. Hasil dari ini adalah ketika kita mengamalkan sesuatu, kita volunteer membantu orang, dan niat kita murni karena Allah, Allah akan memberikan balasan untuk kita, balasan yang tidak akan pernah kita duga. Balasan yang sangat luar biasa. Allah katakan yudha'afalahu mudha'afan katsir. Allah lipat ganda yang banyak. Itu unpredictable. Itu jauh dari prediksi kita. Allah akan berikan imbalan yang luar biasa. Mungkin di dunia ini atau nanti di akhirat sana. Atau bisa jadi dua-duanya Allah berikan segera. Kita nggak pernah bayangkan itu. Maka ketika membantu kita harus clear.
Kalau kita mau bantu, memang cari keuntungan di sana, ya bilang, saya akan bantu tapi tolong bayar saya. Wah, Islam gentleman. Fikih mengajarkan kita itu. Kalau kita mau bilang imbalan, oke, saya akan kerjakan ini, tapi tolong saya digaji. Per bulan berapa gajinya? Itu boleh dalam fikih. Oh, kita nggak bisa mengalah, oh enggak, ini kegiatan masjid, nanti nggak bisa digaji. Enggak. Kalau transaksi di awal dijelaskan dulu. Ini transaksi kegiatan masjid, mau digaji atau volunteer. Kalau mau digaji nggak apa-apa juga. Kemudian transaksinya dia harus menggaji itu, dan kita berhak mendapatkan gaji itu. Tapi kalau dari awal kita bilang membantu karena Allah, jangan pernah berharap itu. Kalau kita nggak berharap kepada manusia, Allah akan memberikan kita balasan yang tidak pernah kita duga, balasan yang beyond expectation, bahkan di luar bayangan kita. Nah, lanjut kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu pertama tentang bagaimana Nabi Musa memberikan bantuan, yang memberikan pertolongan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil adalah tadi di awal saya kisahkan bahwa Nabi Musa memukul seseorang. Setelah ditinju orang itu faqadha alaihi, meninggal, tewas di tempat. Dan apa yang dirasakan Nabi Musa adalah hal yang juga kita rasakan ketika kita tanpa sadar, tanpa sengaja membunuh seseorang, yaitu perasaan bersalah. Dan pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah bahwa ketika kita menghadapi kesalahan, semua orang dalam hidupnya pasti melewati kesalahan. Tidak ada di antara kita yang nggak pernah melewati kesalahan. Dan di antara kesalahan itu ada yang mungkin besar, yang mungkin kecil. Nah, Allah berikan perumpamaan kepada kita kesalahan yang ekstrim, membunuh orang. Wah, kalau teman-teman di antara antum, mungkinnya ada di antara kalian ada yang ngomongin temennya, kemudian ketika dia ngomongin temennya diam-diam, temennya tahu. Kemudian dia, waduh, nggak enak nih, saya sama teman saya ketahuan. Ngomongin teman itu saja sudah dosa. Kemudian ketahuan, jadi nggak enak lagi, tambah 2 kali dosanya. 2 kali rasa nggak enaknya. Dia kepikiran kan, tapi kepikiran mungkin sehari 2 hari. Pekan berikutnya dia udah nggak kepikiran lagi, udah lupa. Tapi kalau membunuh orang, wah, itu perasaan membunuh orang itu akan menghantui seumur hidup. Bayangkan dengan orang tua dari anak itu. Dia akan sedih. Bayangkan kalau yang saya bunuh itu udah punya istri dan punya anak-anak. Bayangkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, gara-gara saya bunuh. Itu perasaan itu akan menghantui seumur hidup kita. Dan Allah berikan contoh yang ekstrim untuk kita. Nabi Musa alaihissalam melewati fase itu. Artinya, apapun kesalahan yang kita lewati, mungkin kesalahan itu tidak seburuk yang dilewati Nabi Musa alaihissalam. Dan pasti kita punya rasa bersalah dalam hati. Pasti ada rasa yang sangat bersalah dalam hati kita. Maka ketika seseorang melewati kesalahan, melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan? Maka kita contoh apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Di sini disebutkan, ini kalimatnya menarik. The lesson here is that if you have made a mistake, then you should be desperate to find opportunities to do good things for people. Kata Ustaz Nauman Ali Khan, pelajaran berharga di sini adalah if you have made a mistake, kalau kamu sudah melakukan sebuah kesalahan, then kemudian you should be desperate to find opportunities. Kamu harus benar-benar serius mencari kesempatan to do good things for people, untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Ini pelajaran berharga. Di antara kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan lain sebagainya, bagaimana solusinya? Kan ketika bermaksiat akan ada perasaan yang menyalahkan diri sendiri. Itu nggak bisa dibungkam. Kita bungkam dengan healing, traveling dan sebagainya. Pulang ke rumah, perasaan bersalah itu akan muncul lagi. Caranya adalah setiap kali kita mendapati kesempatan untuk membantu siapapun itu makhluknya Allah, baik itu manusia bahkan hewan sekalipun, kita gunakan untuk membantu orang. Dan exactly itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah membunuh orang, Nabi Musa lari dari Mesir, keluar dari Mesir sampai di Madian, dan pintu kebaikan yang dibuka buat beliau adalah beliau melihat ada 2 orang lagi nahan ternaknya untuk gak minum. Wah, ini orang kasihan ya, 2 orang perempuan ini. Kalau dia datang ke sana, itu laki-laki semua numpuk. Kalau dia nunggu, bisa dia sampai malam. Akhirnya saya akan bantu itu, kasih minum, kembalikan ke pemiliknya, kemudian saya bersandar dan minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Karena Rasul mengajarkan kita, setiap kita melakukan kesalahan, iringilah serta-merta dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan sebelumnya. Kalau tidak, kesalahan itu akan menambah kesalahan berikutnya, dan hidup selamanya dalam kesalahan. Maka dia harus di-cut rantai itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena satu kebaikan itu akan membuat mata rantai kebaikan berikutnya. Nah, setiap kita melalui kesalahan, apapun kesalahan kita, saya cukup yakin bahwa mungkin kesalahan kita tidak akan sebesar membunuh seseorang. Dan Allah berikan contoh yang ekstrim ini kepada kita bahwa kesalahan kalian mungkin tidak akan sebesar itu. Dan ketika kalian melakukan itu, harapan lebih besar. Allah mencintai Nabi Musa alaihissalam, maka Allah juga bisa mencintai kita. Yang kesalahan kita mungkin tidak sebesar membunuh manusia. Maka di antara makna dari doa Nabi Musa itu adalah Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jujur saya sudah membuat kesalahan besar dalam hidup saya, maka apapun kesempatan yang telah Engkau berikan untuk saya akan ambil kesempatan itu.
Apapun kesempatan kebaikan yang kau bukakan pintunya untuk saya, ya Allah, saya akan ambil itu. Dan Nabi Musa alaihissalam melakukan itu langsung. Kelihatan kebaikan di depan mata beliau, ini yang bisa dibantu. Karena tadi beliau menelusuri padang pasir tandus, nggak ada apapun yang bisa dilakukan. Tapi kelihatan ada 2 orang anak perempuan nggak bisa ngasih minum, ini kesempatan. Jadi setiap kita berbuat salah, cari kebaikan sebanyak mungkin. Kebaikan banyak sekali. Masuk ke masjid, masjid kotor, bersihin. Datang ke orang tua, apa yang bisa dibantu, bantu. Kenapa? Dengan kebaikan itu, niscaya dosa-dosa terhapuskan dan rasa bersalah yang menghantui juga terhapuskan. Sebab rasa bersalah itu kalau masih mengganjal dalam hati, dia numpuk. Ketika numpuk banyak, itulah yang akan menjadi stress, anxiety, overthinking, mental disorder, mental issue, dan lain sebagainya. Itu akan bertumpuk banyak, dan ketika udah banyak, udah susah membersihkannya. Maka caranya adalah cari kebaikan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena fisik manusia didesain untuk berbuat baik. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran berikutnya adalah ini yang penting tentang doa. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu berhak minta apapun ke Allah. Ketika Nabi Musa lari dari Mesir sampai di Madian, kan boleh saja Nabi Musa minta, ya Allah, tolong belikan saya rumah. Ya Allah, tolong sediakan bagi saya pekerjaan. Nabi Musa kabur. Kalau orang kabur kan nggak bawa apa-apa. Berarti cuma satu-satunya harta yang beliau punya ya pakaian yang di badan saja, apa yang terbawa di badan. Nabi Musa kan berhak minta rumah, minta kendaraan, ya Allah berikan kepada saya jodoh mungkin, atau berikan kepada saya pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi Musa nggak minta itu? Boleh nggak Nabi Musa itu? Boleh sekali. Tapi kenapa Nabi Musa tidak meminta itu? Nah, ini pelajaran berharganya. Bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat paham dengan bagaimana doa itu harusnya dilakukan. Jadi ketika kita minta kepada Allah sesuatu yang baru, yang harus kita lakukan sebelum itu adalah kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas apapun yang sudah Allah berikan untuk kita. Dan kalau kita sadari teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, itu adalah keadaan yang wajib kita syukuri kepada Allah. Setidaknya, kalau Allah masih izinkan kita bernafas, Allah masih izinkan kita untuk berzikir padanya, Allah masih bukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Pintu taubat Allah itu terbuka sangat luas, dan itu hanya tertutup ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Akhirnya sudah hembusan nafas terakhir, itu momen pintu taubat tertutup. Momen kedua tertutupnya ya ketika hari kiamat, ketika matahari terbit dari barat. Maka selagi kita masih hidup, kita harus sadari itu adalah momen bahwa Allah masih memberikan nikmat untuk kita. Hal pertama yang harus kita sadari adalah kita mensyukuri, menyadari bahwa Allah masih memberikan nikmat untuk saya, dan saya harus mensyukuri itu. Dengan modal itulah kita bisa minta apapun kepada Allah. Tapi modal pertamanya adalah kita mensyukuri apapun yang Engkau berikan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku, lima anzalta, itu fi'il madhi, itu artinya pekerjaan yang sudah terjadi pada masa lalu. Nabi Musa mengatakan bahwa, ya Allah, aku itu terhadap apapun yang telah Engkau berikan untukku, ya Allah. Aku sangat butuh dengan itu dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Nabi Musa mengatakan, faqiru, inni lima anzalta ilayya min khairin faqiru. Kebaikan apapun yang Kau berikan, aku fakir akan itu. Fakir itu artinya orang yang tidak punya apapun. Kalau dalam fikih ada fakir, ada miskin. Dalam surat Taubah disebutkan zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Bedanya adalah orang miskin mungkin masih punya sesuatu. Di surat Al-Kahfi disebutkan orang miskin masih punya kapal. Tapi orang fakir, dia nggak punya apapun. Nggak punya apapun. Dan Nabi Musa mengibaratkan dirinya, dan saya nggak punya apapun ya Allah. Jadi atas semua kebaikan yang Engkau berikan untukku, apapun itu, saya sangat membutuhkan kebaikan itu, saya sangat fakir akan itu, dan karena itu saya sangat berterima kasih atas apapun yang telah Engkau turunkan untukku. Ya. Nabi Musa tidak sempat, bahkan tidak diabadikan dalam Quran, minta rumah, minta pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi coba simak ayat berikutnya. Di ayat ke-25 Allah mengatakan, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَّا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Maka tidak lama setelah Nabi Musa bersender itu, tidak lama salah satu dari 2 anak gadis tadi, ja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah satu dari 2 anak gadis itu datang kepada Musa dengan malu-malu. Coba lihat, datang dengan malu-malu artinya ini anak gadis dari awal udah naksir sama Nabi Musa. Coba lihat, dari awal anak gadis itu tetap menjaga dignitasnya. Oke, saya naksir ke kamu dalam hati saya, tapi kamu perlu tahu, bapak saya orang terpandang. Jangan macam-macam saya, jangan coba gombal-gombalin saya. Dan ketika datang kepada Nabi Musa, kenapa dia disebut malu-malu? Karena dia sudah dapat kode dari bapaknya, anak gadis itu. Dia datang kepada Nabi Musa, alastihya, atas rasa malu. Qalat, dia berkata, perempuan itu berkata, Inna abi yad'uka, bahwa bapak saya manggil kamu. Liyajziyaka ajrama saqaitalana, untuk memberi balasan reward untuk kamu, karena kamu sudah memberikan minum untuk ternak kami. Dan apa balasannya? Ini Masya Allah. Karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah,
Hal pertama yang harus kita sadari adalah hal sangat berharga diajarkan oleh Nabi Musa adalah ketika kita minta ke Allah, hal pertama yang harus disadari adalah bahwa Allah sudah memberikan banyak sekali untuk kita. Dan syukuri itu. Syukuri itu apa yang Allah berikan untuk kita. Kalau minta tambah berikutnya. Bahkan Nabi Musa tidak sempat minta tambah. Tidak ada doa diabadikan, ya Allah, maka berikanlah aku rumah, berikanlah aku dan sebagainya. Tapi hanya sepotong doa bahwa Nabi Musa mensyukuri atas apapun yang sudah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Seorang anak gadis datang. Anak gadis mengatakan, Bapak manggil kamu. Dan ketika Nabi Musa menghadap bapak itu, bapaknya mengatakan, saya mau jodohkan kamu dengan salah satu anak saya. Pertama, Nabi Musa yang kabur dari rumahnya nggak bawa apa-apa, dapat jodoh. Yang kedua, kata bapaknya, maharnya nanti kamu bekerja dengan saya, kamu kan saya gaji. Dapat pekerjaan. Yang ketiga, dapat tempat tinggal. Yang keempat, dapat kehormatan karena bapaknya adalah bapak seorang yang terpandang di kampung itu. Syekhun kabir, seorang syekh yang kabir, yang terpandang di kampung itu. Nabi Musa mendapatkan semuanya. Membantu, memberikan minum untuk ternak saja. Sesederhana itu. Tapi lihat niatnya beliau. Yang beliau lakukan adalah, saya melakukan ini karena Allah bukakan pintu bagi saya dan saya sangat membutuhkan setiap pintu kebaikan yang Allah buka untuk saya. Sekecil apapun itu. Dan Allah berikan balasan kepada Nabi Musa, balasan yang luar biasa. Poin di sini adalah kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu banyak sekali hal yang tidak pernah kita syukuri pada Allah. Pelajaran berharga tentang kehidupan ini adalah harus bersyukur. Orang bahagia, orang tidak bahagia itu karena syukurnya. Ada orang kaya bahagia karena dia bersyukur. Dan ada orang kaya tidak bahagia juga karena tidak bersyukur. Ada orang miskin bahagia karena bersyukur, ada miskin tidak bahagia juga karena tidak bersyukur. Apakah orang berbahagia karena bersyukur atau bersyukur karena bahagia? Enggak. Orang itu hanya bisa bahagia karena bersyukur. Syukur itu adalah sifat yang harus kita implementasikan. Setelah syukur, maka Allah berikan kebahagiaan untuk kita. Ini pelajaran berharga. Kita ambil contoh. Misalnya teman-teman, antum punya adik. Kalian punya adik, kemudian adik itu kita pengen berikan dia sesuatu. Atau kita pengen ngajak dia, berikan dia hadiah. Tapi, atau mungkin adik kita minta hadiah ke dia. Dan sebelumnya, kita udah kasih dia hadiah. Kita belikan misalnya mainan mobil-mobilan atau Lego buat dia. Dia minta ke kita, anak kita, atau anak kita minta kita. Oh ya, minta Lego yang lebih besar lagi. Saya nggak mau Lego yang kecil, itu maunya yang besar. Kita yang tadinya niat mau beliin dia Lego yang besar, tapi dia bilang nggak mau yang kecil itu jelek semua. Akhirnya kita jadi malas ngasih. Kenapa? Yang kecil aja kamu nggak mau terima kasih. Semua kita seperti itu kan. Teman-teman ada yang parkir motor di swalayan, pas mau keluar itu diambil sama tukang parkir. Dikasih 1.000, terus bilang 1.000. Padahal niatnya kita besok next time saya datang sini saya akan 10.000 nih untuk abang parkir. Tapi dikasih 1.000, nggak usah bang. Besok kita nggak akan kasih 10.000. Bahkan selamanya mungkin teman-teman nggak akan ngasih itu ke tukang parkir. Kenapa? Karena dia nggak mensyukuri hal yang pertama. Maka adab kita seperti itu. Kita dengan Allah, kita tuh budak. Allah itu Rabb. Ketika kita minta sama Allah sesuatu, kita harus sadari apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Bahkan kita nggak pernah minta. Pernah nggak kita bangun tidur minta, ya Allah nanti besok saya bangun tidur izinkan jantung saya masih berdetak secara normal. Saya masih bisa menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Izinkan saya bisa ngobrol dengan teman saya. Nggak pernah kita minta itu, tapi Allah berikan itu. Maka sebelum kita minta sama Allah apapun, kita harus jadi hamba yang bersyukur. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, bahkan ada doa yang belum terpanjatkan, Allah berikan itu. Nabi Musa belum menyampaikan doa bahwa saya butuh rumah ya Allah dan lain sebagainya. Allah tahu itu, Allah berikan kepada beliau apa? Jodoh, rumah, pekerjaan, kehormatan. Apa yang dibutuhkan orang bujang setelah itu? Maka tugas kita adalah perbanyak bersyukur dan itu yang akan kita latih selama Ramadan ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.